kembali lagi di Akashiro Channel. Aku Bayan. Aku Aca. Siapa kamu? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi Ibrahim dan Sarah, suami istri yang sudah lama menikah. Namun hingga mereka tua, Allah belum juga mengkaruniai mereka seorang anak. Sarah menceritakan kegelisahannya kepada suaminya Ibrahim. Sambil menahan rasa sedih, ia pun meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya bernama Hajar. Singkat cerita, lahirlah Ismail ke dunia. Ia adalah buah hati Nabi Ibrahim dan Hajar sang istri kedua. Sungguh bahagia ia dengan kehadiran Ismail. Benarlah Allah yang berjanji memberikannya keturunan. Aku memohon kepada Allah, Ya Rob, berilah aku anak yang murni. Dan ia memberikan kepadaku seorang putra terbaik dan menjadikannya yang terbaik di antara hamba Allah. Namamu Ismail, nak. Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas dan menggemaskan. Sejak kecil, ia sudah mengetahui bahwa ia juga adalah keturunan para nabi. Ayahku adalah Ibrahim, anak Tarah. Tarah adalah anak Nahor bin Saroj bin Ra'u. Ra'u adalah anak Falij. Falij adalah anak Abir. Dan Abir adalah anak Saleh bin Arfakshan bin Sam. Dan Sam adalah anak Nuh, Nabi Allah. Itulah nama ayah dan kakek buyutku. Masya Allah, anak pintar. Ibrahim sangat bahagia dengan rezeki Allah. Seorang anak yang Allah janjikan menjadi mulia. Karena nantinya akan diangkat menjadi Rasul Allah, sekaligus menjadi kakek buyut Ahmad, Nabi Allah yang terakhir. Namun Allah mengujinya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Ismail dan Hajar ke negeri Hijaz, tanah yang sangat jauh dari Hebron, tempat tinggal mereka saat ini. Bayangkan saja, jarak antara Hebron dengan Hijaz adalah 1222 kilometer. Kurang lebih sama dengan jarak dari Tokyo ke Hokkaido. Lebih jauh daripada jarak menyusuri Pulau Jawa dari ujung barat ke timur. Dan dulu tidak ada mobil, apalagi pesawat. Mereka melakukan perjalanan dengan unta. Kebayangkan jauhnya? Meski merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan anak istrinya, Ibrahim tetap melakukan perintah Allah. Kalian berdua tinggal di sini, sedangkan aku di Hebron. Jibril memberitahuku bahwa hal ini adalah wahyu dari Allah. Bersabarlah, Allah akan menjaga kalian. Lihatlah, ini Bukit Safa dan itu Bukit Marwah. Tapi kami pasti akan mati di padang gurun yang sepi ini. Kasihanilah anakmu, wahai Nabi Allah. Lihatlah sekitarmu, tak ada tumbuhan, juga air. Hajar menyampaikan kekhawatirannya. Kemudian Ibrahim berdoa memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berilah rizki. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Hajar dan Ismail pun ditinggalkan di Hijaz, yang sekarang dikenal sebagai Mekkah. Sedangkan Ibrahim kembali ke Hebron. Mereka bersabar dengan takdir Allah. Bertahun-tahun berlalu, Ibrahim lama tak bertemu anaknya Ismail. Kemudian kembali datang wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kembalilah ke tanah Hijaz, Ibrahim. Persiapkan dirimu untuk mengorbankan anakmu Ismail. Mendengar hal itu, Ibrahim terkejut. Ia menyampaikan kegelisahannya kepada Allah. Bagaimana bisa aku menyembelih darah dagingku sendiri? Oh penguasa dunia, apa yang telah kulakukan sehingga engkau mengujiku seperti ini? Apakah aku kurang taat dan tunduk pada kehendak-Mu? Apa yang telah kulakukan, wahai Tuhanku? Di tengah kegalauannya, iblis mendatanginya dan membujuknya agar tidak taat kepada Allah. Hei Ibrahim, bukankah kau lebih suka Ismail bersamamu agar ia bisa merasakan kasih sayangmu? Mengapa kau bersikeras untuk membunuh putramu? Kau menghitung hari dan malam untuknya. Kau juga ingin kan melihatnya tumbuh dewasa? Apakah kau adalah ayah yang tega pada anakmu sendiri? Namun Ibrahim adalah Nabi Allah. Hatinya tunduk terhadap perintah Allah. Ia pun pergi ke tanah Hijaz menemui anak dan istrinya yang sudah lama tidak bersua. Rasa rindunya terobati karena bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Sesampainya di Hijaz, Ibrahim terkejut. Masya Allah, tanah tempat dulu ia meninggalkan anak dan istrinya kini berubah menjadi negeri yang subur dan makmur. Saat bercengkrama dengan istrinya, Ibrahim menanyakan bagaimana orang-orang di sekitarnya, yaitu suku Jurhum, terhadap mereka. Aku tidak tahu lagi apakah ada suku lain yang lebih baik daripada suku Jurhum. Mereka sungguh menghormati kami. Mereka juga hanya percaya Tuhan yang satu, Allah. Leganya Ibrahim. Ia bersyukur Allah menjaga anak dan istri yang sangat disayanginya. Meninggalkan kalian adalah perintah Allah. Allah menjanjikan akan melindungi kalian dari setiap kejahatan dan bahaya. Lalu Hajar menceritakan bagaimana mereka berdua bertahan hidup sesaat setelah ditinggalkan oleh Ibrahim dulu di lembah yang tandus. Saat itu adalah waktu yang paling sulit bagi kami. Anakku dan aku sendirian. Saat siang, terik matahari yang panas mengarah pada kami. Kami pun berlari menyusuri Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tetapi tidak ada air, tidak ada makanan. Suatu saat, Ismail berada di ambang kematian. Aku pun meletakkan anakku itu di suatu tempat, kemudian kembali mencari air. Hingga suatu saat Ismail menghentak-hentakan kakinya.
Karena rahmat Allah, keluarlah air dari dalam tanah yang dihentakkan tersebut. Zam-zam, zam-zam. Kemudian untuk beberapa waktu lamanya, Ibrahim tinggal di Hijaz bersama anak dan istrinya. Suatu hari, Ibrahim berbicara dengan Ismail berdua saja. "Wahai Ismail, apa yang kau ketahui tentang mimpi-mimpi para nabi?" Ismail menjawab, "Mimpi mereka memang benar." Ibrahim kemudian mengatakan, "Malaikat wahyu mendatangiku dan aku terjaga dalam mimpi itu. Ia memberikan perintah dari Allah Sang Maha Tinggi. Ismail anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Bukannya takut, Ismail justru mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendengar jawaban anaknya, Ibrahim semakin yakin untuk melaksanakan perintah Allah. Namun iblis tidak tinggal diam. Ia terus berupaya membujuk Ibrahim agar tidak jadi melaksanakan perintah Allah. "Ibrahim, bagaimana bisa kau menggunakan anakmu untuk dikorbankan?" Ibrahim melawan bujukan iblis dengan melemparkannya batu. "Kau adalah seorang nabi, tapi kau tega membunuh darah dagingmu sendiri. Celakalah kau, Ibrahim!" Ibrahim kembali melemparkan iblis dengan batu. Namun iblis tetap saja membujuknya agar hatinya lemah. Ibrahim melemparkan batu lagi kepada iblis. "Pergi dari sini, tinggalkan aku sendiri." Kemudian Ibrahim berkata lagi kepada Ismail, "Nak, selama bertahun-tahun aku selalu ingin berada di sisimu. Dan hari ini aku terpaksa untuk menyembelihmu. Namun itu wahyu Allah, Nak. Aku tidak akan pernah berpikir untuk tidak mematuhi Allah, bahkan untuk satu detik pun. Apakah kamu mengerti?" Ismail menjawab, "Lakukanlah, aku akan bersujud. Tajamkanlah pisaumu, ikat dan tutupilah wajahku, agar aku bisa mati dengan mudah. Kematian memanglah sulit. Bersabarlah, wahai ayahku." Ibrahim pun mengikat Ismail dan bersiap untuk mengorbankan buah hatinya Ismail. "Ya Allah, ini Ismail menyerahkan dirinya sepenuh hati kepadamu. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami. Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Dengan nama Allah dan di jalan Allah. Bismillah wa fi sabilillah." Ketika pedang hampir sampai di leher Ismail, karena kebesaran Allah, Ismail tidak mati. Allah menugaskan malaikat untuk menggantikan Ismail dengan seekor binatang sembelihan. Ini bukan magic, ini adalah kebesaran Allah. "Ibrahim, perintah Allah telah datang. Tinggalkan anakmu Ismail. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
Masya Allah, apakah ini nyata? Tentu, semua hal dapat terjadi karena kehendak Allah. Sesuai janji Allah, Ismail diangkat menjadi seorang nabi. Ia meneruskan risalah perjuangan ayahnya, Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun kemudian, Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, yang sekarang menjadi arah kiblat umat Islam sedunia. Beratus tahun setelah itu, lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah anak keturunan Nabi Ismail. Labbaik Allahumma labbaik. Aku di sini ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Sekarang kita kuis. Pertanyaan pertama. Siapakah nama ibunya Nabi Ismail? Ayo Hakca. Siapa namanya? Hajar. Yeay! Pertanyaan kedua. belum. Di manakah? Mau kemana? Ya udah, Hakca sama Bayan aja. Di manakah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail? Apa Bayan? Jawabannya Hijaz atau Mekah. Yeay! Pertanyaan ketiga. Dengerin ya. Saat ditinggalkan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail berlarian dari bukit apa ke bukit apa? Ayo Bayan, boleh. Kalau nggak salah tuh dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bener nggak Aca? Bener. Yeay! Teman, bagaimana? Sekarang kamu sudah mengetahui Nabi kita, Ismail, bukan? Sejak kecil ia sudah senang belajar, tidak suka mengeluh, penurut terhadap orang tua, dan rela berkorban karena cintanya kepada Allah. Minasan wa do desu ka? Bagaimana denganmu? Ismail yogeisha sama no nani o minaraemasu ka? Apa yang bisa kamu contoh dari perbuatan Nabi Ismail alaihissalam?